tak ada satupun di dunia ini yang kekal, maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan, karena dunia memang sebuah cerita. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Tak ada satupun di dunia ini yang kekal, maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan, karena dunia memang sebuah cerita. Kutipan tersebut diucapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok ulama besar yang memberikan banyak kontribusi pada pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia. Kutipan tersebut mengungkapkan pandangan filosofis tentang sifat sementara dari kehidupan dan dunia. Frase "tak ada satupun di dunia ini yang kekal" menekankan bahwa tidak ada yang abadi. Segala sesuatu di dunia ini, termasuk kehidupan, adalah sementara dan akan berakhir. Ini adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas. Selanjutnya, maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan, mengajak kita untuk membuat pengalaman dan kenangan yang berharga selama kita hidup. Ini adalah dorongan untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan menciptakan momen yang akan diingat dan dihargai bahkan setelah kita pergi. Terakhir, kalimat "karena dunia memang sebuah cerita" menyarankan bahwa kehidupan dapat dilihat sebagai narasi yang terus berkembang, di mana setiap individu memberikan kontribusi unik mereka sendiri. Ini bisa diartikan bahwa tindakan dan pilihan kita menambahkan bab ke dalam cerita besar umat manusia. Dan meskipun kita sebagai individu tidak kekal, cerita yang kita ciptakan bersama dapat bertahan lebih lama dari keberadaan kita sendiri. Secara keseluruhan, kutipan ini menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan meninggalkan warisan positif yang akan diingat oleh generasi mendatang. Pernyataan "tak ada satupun di dunia ini yang kekal" mengacu pada konsep filosofis tentang ketidakabadian dan perubahan konstan dalam kehidupan. Ini adalah pengakuan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk kehidupan manusia, alam, dan pencapaian kita, pada akhirnya bersifat sementara dan tidak akan bertahan selamanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang kalimat dari kutipan tersebut. Yang pertama adalah "tak ada satupun di dunia ini yang kekal". Berikut ini adalah pembahasan tentang kalimat tersebut. Yang pertama, ketidakabadian kehidupan. Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, memiliki siklus hidup yang terbatas. Kita dilahirkan, tumbuh, dan pada akhirnya meninggal. Kehidupan adalah rangkaian momen yang berlalu, dan tidak ada yang bisa hidup selamanya. Kedua, perubahan alam. Alam terus-menerus berubah. Musim berganti, gunung terkikis, dan sungai mengubah jalurnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa tidak ada kondisi alam yang tetap tidak berubah. Ketiga, ketidakabadian pencapaian. Pencapaian manusia, baik itu dalam bentuk bangunan, karya seni, atau pengetahuan, juga tidak kekal.
peradaban datang dan pergi, dan apa yang pernah dianggap sebagai pencapaian besar dapat dilupakan atau digantikan oleh inovasi baru. Keempat, perubahan sosial dan budaya. Masyarakat dan budaya juga mengalami perubahan. Norma, nilai, dan tradisi berkembang seiring waktu, dan apa yang pernah relevan dapat menjadi usang. Kelima, ketidakpastian. Ketidakabadian ini membawa ketidakpastian. Kita tidak dapat memprediksi masa depan dengan pasti, dan seringkali peristiwa yang tidak terduga dapat mengubah jalannya hidup kita. Keenam, penerimaan. Mengakui ketidakabadian ini mengajarkan kita untuk menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Hal ini mendorong kita untuk hidup di saat ini dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Ketujuh, nilai kenangan. Karena tidak ada yang kekal, kenangan dan pengalaman yang kita ciptakan menjadi sangat berharga. Mereka menjadi bagian dari warisan kita dan cara kita diingat oleh orang lain. Kedelapan, penciptaan makna. Meskipun tidak ada yang kekal, kita masih dapat menciptakan makna dalam kehidupan kita. Ini bisa melalui hubungan kita, kontribusi kita kepada masyarakat, atau pencarian kita untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman. Kesembilan, kesadaran transiensi. Kesadaran akan transiensi ini dapat memotivasi kita untuk bertindak dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, karena kita menyadari bahwa tindakan kita memiliki dampak yang berlangsung lebih lama dari keberadaan fisik kita. Kesepuluh, legasi. Akhirnya, meskipun kita sebagai individu tidak kekal, kita dapat meninggalkan legasi melalui tindakan kita yang berdampak pada generasi mendatang. Dengan memahami bahwa tidak ada yang kekal, kita dapat lebih menghargai setiap momen dan berusaha untuk meninggalkan dampak positif yang bertahan lebih lama dari kehidupan kita sendiri. Menjalani hidup yang penuh makna adalah tentang menciptakan nilai dan tujuan dalam tindakan kita sehari-hari. Ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, pemahaman diri. Mengenal diri sendiri termasuk kekuatan, kelemahan, nilai, dan aspirasi kita. Ini membantu kita membuat pilihan yang sejalan dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Yang kedua, hubungan dengan orang lain. Membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan keluarga, teman, dan komunitas. Hubungan yang sehat dapat memberikan dukungan, cinta, dan kebahagiaan. Yang ketiga, kontribusi untuk orang lain. Memberikan kontribusi kepada orang lain atau masyarakat dapat memberikan rasa kepuasan yang mendalam. Ini bisa melalui pekerjaan, sukarela, filantropi, atau hanya dengan menjadi orang yang baik dan membantu. Yang keempat, pertumbuhan pribadi. Berkomitmen pada pertumbuhan pribadi dan pembelajaran seumur hidup. Ini bisa melalui pendidikan, membaca, seni, atau pengalaman baru. Yang kelima, kesehatan dan kesejahteraan. Menjaga kesehatan fisik dan mental kita penting untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Ini termasuk olahraga, nutrisi yang baik, meditasi,
dan waktu istirahat yang cukup. Yang keenam, kerja dan karir. Menemukan pekerjaan yang kita sukai dan yang memberikan rasa pencapaian. Bekerja dengan passion dapat membuat kita merasa bahwa kita memberikan kontribusi yang berharga. Yang ketujuh, keseimbangan. Menemukan keseimbangan antara pekerjaan, waktu luang, hubungan, dan kesehatan adalah kunci untuk tidak merasa terlalu tertekan. Yang kedelapan, penerimaan. Menerima kenyataan hidup, termasuk penderitaan dan kehilangan, dan belajar dari pengalaman tersebut untuk tumbuh secara emosional dan spiritual. Yang kesembilan, kesadaran. Hidup dengan kesadaran penuh, menghargai momen saat ini, dan tidak terlalu khawatir dengan masa lalu atau masa depan. Kesepuluh, tujuan yang lebih besar. Memiliki tujuan yang lebih besar atau misi hidup yang memberikan arah dan motivasi. Menjalani kehidupan yang penuh makna tidak selalu mudah dan sering memerlukan introspeksi dan kerja keras. Namun, dengan fokus pada aspek-aspek ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang memuaskan dan berdampak positif pada dunia di sekitar kita. Baiklah, pada pembahasan terakhir, kita akan mencoba menggali hikmah dari kutipan tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba membaca kembali kutipan tersebut. Tak ada satupun di dunia ini yang kekal, maka ukirlah cerita indah sebagai kenangan, karena dunia memang sebuah cerita. Berikut ini adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keimanan dan ketawakalan. Mengakui bahwa hanya Allah yang kekal dan segala sesuatu selainnya adalah sementara. Ini mengajarkan umat Islam untuk bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Yang kedua, kehidupan dunia sebagai ladang akhirat. Dunia dianggap sebagai tempat untuk menanam amal yang akan dipanen di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim diingatkan untuk mengukir perbuatan baik sebagai cerita indah yang akan menjadi kenangan abadi di akhirat. Ketiga, pentingnya amal soleh. Amal soleh yang dilakukan dengan niat yang tulus akan menjadi bagian dari cerita yang ditinggalkan seseorang. Ini adalah kontribusi yang berharga bagi masyarakat dan warisan yang dikenang. Keempat, kesementaraan kehidupan dunia. Mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan tidak sebanding dengan kehidupan akhirat yang kekal. Ini mendorong umat Islam untuk tidak terlalu terikat dengan kenikmatan duniawi. Kelima, penggunaan waktu dengan bijak. Waktu adalah salah satu nikmat Allah yang tidak bisa kembali jika sudah berlalu. Oleh karena itu, setiap muslim diingatkan untuk menggunakan waktu dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat. Keenam, menciptakan kenangan positif. Melalui interaksi sosial yang baik dan perbuatan yang bermanfaat, seseorang dapat meninggalkan kesan positif yang akan diingat oleh orang lain. Ketujuh, refleksi dan introspeksi. Kutipan ini juga mengajak kita untuk merenung dan melakukan introspeksi tentang apa yang telah dilakukan dalam hidup, serta apa yang ingin diingat oleh generasi mendatang. Kedelapan, menghargai setiap momen.
Dengan menyadari bahwa tidak ada yang kekal, umat Islam diajak untuk menghargai setiap momen dan berusaha membuatnya bermakna. Kesembilan, mempersiapkan diri untuk akhirat. Mengingatkan untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi akhirat dengan melakukan amal saleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Kesepuluh, mengingat kematian. Kesadaran akan ketidakkekalan dunia ini juga mengingatkan umat Islam tentang kematian yang akan datang tanpa diketahui waktunya, sehingga setiap muslim harus selalu siap. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita, sehingga bisa mengingatkan kita sebagai umat Islam tentang pentingnya manfaat waktu di dunia ini untuk beramal saleh yang akan menjadi cerita indah di akhirat. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.